Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja dan puji yang senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat taufik hidayahnya kita bisa bertemu lagi, bermuhajahah, bertepung labung Pak Emprok Emok ya. Alhamdulillah sehat semuanya, aktivitas kita tetap berjalan. Demikian juga salawat serta salam yang senantiasa kita aturkan, kita limpahkan ke junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Di sini kalau kita ambil kesimpulannya ada 3 perkara. 3 masalah. Yang pertama, dari mana? Lagi apa? Mau ke mana? Kita itu semuanya dari mana asalnya? Terus lagi apa? Mau ke mana? Inilah pertanyaan yang ngejelimet dari dulu, dari semenjak adanya para ahli filsafat yang senantiasa manusia itu sebetulnya dari mana sih? Lagi apa? Mau ke mana? Ya, tapi kalau kita gampang banget sebetulnya. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 28, jelas Allah jawabannya. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu ingkar semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ciptakan kita. Ya, Allah menciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi, semata-mata hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibadah itu dilaksanakan? Ya saat sekarang ini. Lagi apa sekarang kita ini? Nah, kita sekarang ini adalah untuk ibadah. Ingat, ibadah di dalam kita bukan ibadah itu hanya sholat aja, tidak. Kalau bahasa gampangnya, ibadah itu dibagi menjadi 2. Ibadah yang khusus dan ibadah yang umum. Ibadah yang khusus yang bagaimana? Waktu, tempat, cara, dan gerakannya, bacaannya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh menambah-nambah ini. Jika ada penambahan, itu yang dikatakan bid'ah. Ya kan ya? Jadi kalau ada penambahan di dalam ibadah, misalnya sholat, ditukar ya daripada sholat duhur 4 rakaat, tukar aja dengan sholat subuh yang 4 rakaat, duhur yang 2 rakaat, kan itu, ya kan tidak bisa. Itu sudah merupakan ketentuan Allah dan Rasulnya, itu ibadah yang sifat khusus. Ibadah yang sifat khusus bagaimana? Pergi haji, ya harus ke Mekah, bukan ke tempat lain. Puasa ya tetap harus bulan Ramadan. Puasa bukan di bulan Ramadan, ya bukan puasa wajib namanya. Jadi ibadah yang khusus itu waktu, tempat, cara, dan lain sebagainya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ditentukan oleh siapapun. Tidak ada pendapat para ulama. Itu ibadah yang khusus ya. Nah, ibadah yang umum. Dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, sekali lagi. Biasa saya ngomongnya kayak begini. Dari bangun tidur, mau tidur lagi. Tapi jangan tidurnya kelangsungannya, kelamaan. Begitu bangkit, ketemu malaikat munkar nakir. Wassalam loh. Ya, nah, kan tidur dulu cukup 8 jam, bangun lagi. Ya kan? Asal segala sesuatu diawali dengan bismillah. Kebaikan-kebaikan kita awali dengan bismillah. Itu sudah bernilai ibadah. Ya, jadi kita mengatakan ibadah itu bukan sholat, bukan. Makanya kalau orang Inggris mengatakan time is money, orang Islam harus mengatakan time is ibadah. Setiap saat adalah ibadah. Enak kan kalau setiap saat ibadah? Jadi kita bisa ibadah, ketemu dengan teman, senyum. Alhamdulillah kalau bisa pinjemin duit, gue lagi bokek nih, gitu. Ya, senyum udah ibadah. Ya kan? Itu ibadah yang paling ringan. Ya kan? Kalau kita di jalan misalnya ada batu yang mengganggu orang jalan, kita sisihkan, itu ibadah. Ya. Tapi sebaliknya bukan menjadi ibadah, akan menjadi kejengkelan orang. Kalau, mohon maaf nih, biasanya kalau rumah di Perumnas nih, punya pohon yang gede, daunnya julur ke rumah tetangga, nggak mau dipotong-potongin, nah itu bukan ibadah. Bikin bentrok sama tetangga, sadar nggak lo? Ya, yang itu hati-hati ya. Ibadah jadi ingetin ya. Jadi kita diciptakan untuk di dunia ini untuk ibadah. Kapan ibadah? Di dunia ini, saat sekarang ini. Ini akan kita bawa. Makanya summa ilaina turja'un. Kemudian kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya bagaimana? Ya, pengennya sih kembalinya seperti kita lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Tapi Allah mengharapkan bagaimana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa 2. Yang disebut amal. Amal itu ada 2. Amal soleh maupun amal salah. Ya, ingetin ya.
Dua di bawah-bawah itu. Amal soleh dan amal salah. Cuma yang jadi tanda tanya, mana yang banyakkan? Amal soleh apa amal salah? Ayo hitung. Udah ngitung. Hitung sendiri. Ya, daripada nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ngingetin, "Iqra kitabaka fa binafsika 'alaika yauma hasiba." Baca catatanmu. Cukup hari ini kamu yang membaca catatannya. Ya, catatan saya juga cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.